Halo, saya Angger dari program studi fisika dengan bidang peminatan medis. Saat ini saya sedang berada di gedung program studi fisika. Mari kita lihat para mahasiswa yang sedang melakukan praktik kerja lapangan di Rumah Sakit Ananda Salatiga. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Ananda yang bekerja sama dengan Universitas Kristen Satya Wacana sebagai laboratorium pembelajaran. Mari kita mengeksplorasi peranan fisika dalam bidang kesehatan. Sekarang mari kita ke ruang radiologi. Ini adalah alat general X-ray yang terdiri dari kolimator. Kolimator kita bisa nyalakan untuk mengatur luas lapangan, dan di kolimator sendiri kita terdapat handle-nya untuk bisa naik dan turun, dan ada cup X-ray-nya. Nah, untuk tabelnya kita bisa gerakkan. Oke. Dan kita terdapat detektornya juga, karena kita sudah digital tanpa menggunakan kaset manual lagi. Oke. Kalau untuk pasien bisa berdiri, kita bisa menggunakan wall standing. Kita bisa atur naik, kita bisa atur turun, sesuai kebutuhan. Oke. Kalau untuk ini, tempat pelindungnya, ini ada sarung tangan timbal, ini ada kacamata timbal, ini ada apron, buat melindungi area yang tidak tercover. Kita bisa menggunakan apron gel. Ini ada juga tiroid untuk menutupin tiroidnya, dan ini ada gonadnya juga. Ini khususnya untuk sabuknya aja. Oke. Kalau untuk di dalam general X-ray sudah cukup. Ini adalah control table. Tinggal kita pilih pasien yang akan diperiksa, namanya siapa. Kalau sudah kita pilih, tinggal masuk ke examination. Tinggal examination, inilah menu-menunya. Tinggal kita pilih, kita melakukan tindakan. Dan setelah tindakan, kita akan muncul gambarnya. Gambarnya sudah cukup, tindakan selesai. Ini adalah sinar X. Sinar X atau ronsen merupakan teknik pencitraan tubuh bagian dalam dengan menggunakan radiasi elektromagnetik. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Bragg yang berbunyi, jika dua berkas sinar X yang paralel mengenai bidang kristal yang sama, maka akan terdifraksi dengan sudut tertentu, dan selisih jarak yang ditempuh oleh kedua sinar tersebut akan sebanding dengan panjang gelombang sinar X tersebut. Difraksi sinar X terjadi pada hamburan elastis foton-foton sinar X oleh atom dalam sebuah kisi periodik. Hamburan monokromatis sinar X dalam fase tersebut memberikan interferensi yang konstruktif. Sinar X dihasilkan dalam suatu tabung yang berisi sepasang elektroda, yaitu katoda dan anoda. Katoda itu bermuatan negatif yang terdiri dari filamen yang akan melepaskan energi dengan arus listrik dalam bentuk elektron. Sedangkan anoda bermuatan positif, letaknya itu ada di ujung berlawanan dengan tabung sinar X yang terbuat dari tungsten. Material yang menarik elektron ketika dilepaskan dari katoda dan bersentuhan dengan tungsten akan melepaskan energi foton. Sinar X yang dihasilkan pada tabung sinar X merupakan sinar dengan energi tinggi yang dapat diserap hanya oleh jaringan tubuh yang padat, misalnya tulang, sehingga citra yang dihasilkan pada jaringan yang lebih padat biasanya lebih putih. Sekarang kita akan melanjutkan eksplorasi alat USG. Berikut adalah pesawat USG. USG adalah alat bantu diagnostik yang umum digunakan pada dunia kesehatan. Alat USG ini digunakan untuk mendeteksi organ-organ dalam pada tubuh manusia. Cara kerja USG ini menggunakan salah satu prinsip fisika.
USG menjadi alat diagnostik dengan memancarkan gelombang ultrasound dengan media perantara transducer dan perantaranya ultrasound gel. Berikutnya, mari kita eksplorasi fungsi dari alat USG ini. Berikut adalah bagian-bagian USG beserta fungsi dari tombol-tombolnya. Ini adalah layar monitor, ini adalah tombol power yang kita gunakan untuk menyalakan serta mematikan alat USG. Kemudian ada tombol keyboard yang kita gunakan untuk memasukkan data pasien, serta panel kontrol yang kita gunakan untuk mendapatkan gambar yang lebih baik. Selain itu, kita akan menggunakan transducer. Pada transducer ini terdapat kristal piezoelektrik yang dapat memancarkan gelombang ultrasonik yang kita pakai untuk mendeteksi bagian-bagian dalam tubuh manusia. Pada transducer ini terdapat 3 jenis: transducer untuk 4 dimensi, transducer linear, serta transducer convex. Tak lupa dari itu terdapat juga sebuah printer. Setelah mengeksplorasi USG dan X-ray, sekarang mari kita mengeksplorasi elektrokardiogram atau EKG. EKG berfungsi untuk memonitor aktivitas listrik jantung. Alat ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, keyboard yang terdiri atas tombol power untuk menghidupkan dan mematikan alat. Tombol-tombol lain yang berfungsi untuk memasukkan data pasien. Bagian lain adalah LCD untuk menampilkan hasil pemeriksaan jantung. EKG dilengkapi dengan 10 elektroda yang berfungsi untuk menangkap beda potensial listrik. 6 elektroda dengan warna yang berbeda berfungsi untuk sadap dada. 4 elektroda untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. 2 elektroda untuk kaki kiri dan kaki kanan, dan 2 elektroda untuk lengan kiri dan lengan kanan. Selain itu, EKG juga menggunakan gel untuk mengurangi noise. Setelah pemeriksaan selesai, kita menggunakan tombol record stop untuk mencetak hasil pemeriksaan. Berikut hasil pemeriksaan menggunakan alat EKG. Jadi untuk hubungannya kami dengan tenaga medis lain mungkin lebih ke edukasi. Itu melakukan quality control. Apakah seorang psikolog juga mendampingi, menjelaskan Pasien yang mungkin memiliki pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Perkenalkan, nama saya Risa, saya adalah alumni Prodi Fisika UKSW dan sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Purwokerto. Dan jika kalian berminat untuk mempelajari tentang fisika medis, silahkan bergabung dengan kami di Prodi Fisika UKSW. UKSW, we are the creative minority. Nah, menarik bukan menjadi seorang fisikal medis? Kalian bisa mempelajari banyak ilmu fisika yang diterapkan dalam fisika medis. Ingin tahu lebih lanjut Prodi Fisika UKSW? Kalian bisa lihat website di bawah ini.
Oleh karena itu, mari bergabung bersama kami di FSM Prodi Fisika UKSW. Karena UKSW, We are creative minority.